Setiap malam, suara ombak menggantikan suara suaminya. Di rumah megah yang sedang direnovasi, sepi perlahan berubah menjadi godaan. Lalu muncullah seorang buruh bangunan dengan tatapan yang lebih hangat dari siapapun yang pernah menatapnya. Apakah ini pelarian? Atau permulaan dari kehancuran? Cerita ini bukan sekadar tentang perselingkuhan. Ini tentang kesepian, kerinduan, dan batas tipis antara cinta dan kesalahan. Sekarang untuk terus mengikuti kisah penuh emosi dan rahasia kelam di balik dinding rumah Kapten. Jangan lewatkan episode berikutnya, karena setiap detik, godaan semakin dekat. Di sebuah rumah besar bergaya kolonial yang berdiri megah di bibir pantai selatan, hiduplah seorang perempuan bernama Laila. Dari luar, rumah itu tampak sempurna, halaman luas, balkon menghadap laut, dan suara ombak yang mendayu setiap malam. Tapi di dalamnya, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Bukan oleh debur laut, bukan oleh burung camar yang melintas, bahkan bukan oleh deru angin senja yang masuk lewat celah-celah jendela tua. Laila adalah istri seorang kapten kapal niaga, Kapten Doni. Pria tegas dan penuh wibawa yang sudah lebih dari 15 tahun mengarungi lautan dunia. Pernikahan mereka tidak pernah bermasalah secara lahiriah. Tidak ada kekerasan, tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kehangatan yang tersisa. Waktu dan jarak telah mengikis rasa. Kapten Doni lebih sering berada di laut daripada di rumah. Dan Laila, yang dulu rela menunggu dengan sabar, kini hanya menghitung hari dengan rasa hambar. Sudah 3 bulan sejak Kapten Doni terakhir menginjakkan kaki di rumah. Sejak itu, Laila menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, menyeduh kopi untuk 2 cangkir yang hanya 1 yang diminum, menyiram tanaman yang terus tumbuh di tengah kesendirian, dan duduk di kursi goyang menghadap laut. Tak ada anak-anak, tak ada saudara. Hanya suara detik dari jam antik di ruang tamu yang menemaninya, berdenting lirih, seolah menghitung detik-detik kehampaan. Sore itu, Laila duduk di teras depan, mengenakan gaun putih yang sudah mulai lusuh di bagian lengan. Angin laut menyibakkan helai rambutnya. Ia membaca ulang surat terakhir dari suaminya. Surat elektronik yang pendek, formal, dan tanpa emosi. Hanya sekadar laporan bahwa kapal akan tertunda karena badai di Samudra Hindia. Renovasi rumah adalah ide Laila sendiri. Ia berharap, dengan memperbaiki atap yang bocor dan mengecat ulang dinding, ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Sesuatu yang bisa mengalihkan hatinya dari sepi yang mencekik perlahan. Tapi ia tak menyangka bahwa proyek kecil ini akan mengubah hidupnya lebih besar dari sekadar mengganti warna tembok. Dan hari itu, tepat saat matahari mulai tenggelam di cakrawala, datanglah seorang pria muda dengan wajah asing, mengenakan topi lusuh dan kaos pudar, membawa alat tukang dan senyuman samar. Ia tidak tahu, hidupnya baru saja dimulai kembali. Atau mungkin, justru akan berakhir. Namanya Joko. Laila baru mendengarnya dari pengawas proyek pagi itu, ketika ia berdiri di depan rumah, memandangi dinding yang akan dicat ulang. Anak baru, tukang serabutan, tapi tangannya cekatan, kata si pengawas sambil menunjuk ke arah truk pick-up yang berhenti di jalanan kecil di depan rumah. Dari dalamnya, turunlah seorang pria muda, tubuh tinggi berbalut kaos pudar, dengan kulit gelap terbakar matahari dan mata tajam yang kontras dengan cara jalannya yang tenang. Laila menatap dari jauh, tidak menaruh harap, tidak juga curiga, hanya sejenak memperhatikan, seperti menonton burung yang tak sengaja bertengger di jendela. Tapi ada sesuatu yang membuat tatapannya tak kunjung beralih. Joko tidak seperti buruh lainnya. Gerak tubuhnya tenang, tidak banyak bicara, dan yang paling aneh, ia tidak pernah melihat ke arah Laila dengan cara yang biasa ia temui dari pria-pria lain. Tidak ada lirikan menggoda, tidak ada basa-basi genit. Bahkan saat mereka bersitatap untuk pertama kali di halaman belakang, hanya anggukan singkat, tanpa kata. Hari-hari berlalu. Joko mulai bekerja di sisi rumah yang paling rusak. Loteng atas yang bocor, kusen jendela yang lapuk, dan dapur yang butuh banyak pembenahan. Setiap pagi ia datang lebih awal dari yang lain, dan setiap sore pulang paling akhir. Ia lebih sering menyendiri, bekerja dalam diam, seolah rumah itu bukan tempat kerja, tapi pelarian. Laila mulai memperhatikan hal-hal kecil,
Cara Joko menatap langit saat istirahat, bagaimana ia menggulung lengan bajunya saat hendak mengangkat balok, atau bagaimana ia selalu menyeka keringatnya dengan sapu tangan lusuh yang sama. Ada ketenangan dalam gerak-geriknya, tapi juga ada luka yang tersembunyi dalam sorot matanya. Suatu sore, Laila membawakan segelas teh hangat ke halaman belakang. Bukan karena ia ingin berbasa-basi, tapi karena entah kenapa, ia merasa Joko pantas mendapatkannya. Saat ia menyodorkan teh itu, tangan mereka bersentuhan singkat. Dingin bertemu hangat. Laila buru-buru menarik tangannya, sedikit gugup. Joko hanya menunduk, menggumamkan terima kasih. Tidak lebih. Namun sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Seperti udara yang lebih berat. Seperti waktu yang lebih lambat. Dan Laila, yang selama ini hidup dalam rutinitas sepi, mulai menunggu. Bukan menunggu suaminya, tapi menunggu suara langkah Joko di pagi hari, menunggu denting palu dari belakang rumah, menunggu sorot mata yang tak pernah berkata apa-apa tapi berbicara begitu banyak. Ia tidak tahu sejak kapan perhatiannya bergeser, tapi hati manusia tidak pernah bertanya sebelum jatuh. Dan di rumah itu, di antara debu renovasi dan cat yang mengelupas, benih yang asing mulai tumbuh perlahan. Diam-diam. Sejak teh hangat itu, interaksi Laila dan Joko tidak lagi sekadar kebetulan. Hari-hari yang tadinya terasa panjang mulai memiliki ritme baru. Laila mulai bangun lebih pagi, bukan untuk menyeduh kopi untuk dirinya sendiri, tapi untuk memastikan termos berisi teh manis tersedia di meja belakang, tempat Joko biasa beristirahat sejenak sebelum mulai bekerja. Obrolan mereka awalnya ringan. Tentang cuaca yang semakin panas, tentang paku yang kurang, atau kayu yang datang terlambat. Tapi seiring hari berganti, percakapan itu tumbuh seperti akar yang menyusup ke tanah basah. Diam-diam tapi mengakar kuat. Joko mulai bercerita tentang ibunya di kampung yang sakit-sakitan, tentang mimpinya membangun bengkel kecil, dan bagaimana hidupnya selalu berpindah-pindah, seperti papan kayu yang tak pernah punya fondasi tetap. Laila mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan tatapan yang tak lagi sekadar sopan. Ia merasa seperti manusia lagi, bukan hanya istri yang ditinggal, bukan hanya perempuan yang menjaga rumah, tapi seseorang yang penting, didengar, dipahami. Joko tidak pernah memuji kecantikannya secara gamblang, tapi saat ia berkata, ibu rumah ini terlihat lelah, tapi kuat, Laila merasa seluruh dunia berhenti berputar. Perhatian kecil dari Joko mulai menjadi candu. Tatapan sekilas saat mereka berpapasan di koridor. Senyuman singkat di sela debu dan deru mesin. Bahkan saat Joko tidak bicara, Laila mulai merindukan kehadirannya. Dan yang paling membuatnya takut, ia tahu perasaannya tidak sepihak. Ia menangkap bagaimana mata Joko sedikit terlalu lama menatap jemarinya saat ia menyerahkan alat. Ia menyadari cara Joko mencuri pandang ke rambutnya yang dibiarkan tergerai. Tidak frontal, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat napasnya tertahan sesaat. Pada suatu sore, Laila memanggil Joko masuk ke ruang tengah untuk mengecek jendela yang retak. Jarak mereka begitu dekat di ruangan sempit itu. Laila menahan napas saat Joko menyentuh bingkai jendela yang sama dengan tangannya. Hanya kulit yang bersentuhan. Tapi di dalam, Laila merasa seperti dilempar ke jurang yang hangat dan gelap sekaligus. Ia menjauh cepat-cepat, berdeham pura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, sejak momen itu, ada yang berubah. Sekat-sekat yang sebelumnya masih dijaga mulai menipis. Laila merasa dirinya terperangkap dalam emosi yang membingungkan, antara kesetiaan yang selama ini ia jaga rapat-rapat, dan keinginan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Setiap langkah Joko di lantai kayu rumah tua itu mulai terdengar seperti detak jantungnya sendiri. Dan Laila tahu, ini bukan lagi sekadar perhatian. Ini bukan lagi sekadar rasa kasihan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang, jika dibiarkan tumbuh, akan menghancurkan semuanya. Tapi bisakah ia menghentikannya? Atau, apakah ia memang ingin menghentikannya? Langit sore itu kelabu. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa bau asin yang lebih menusuk. Daun-daun di halaman belakang bergetar, dan tirai jendela melambai liar seolah memberi pertanda.
Laila berdiri di teras rumah, memandang awan yang menggulung pekat. Ia tahu hujan akan turun deras malam ini. Tapi satu hal yang tak ia tahu adalah bahwa malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Joko masih di atap rumah ketika rintik hujan mulai jatuh. Ia tetap bekerja, menolak berhenti meski suara gemuruh mulai terdengar. Laila memanggil dari bawah, suaranya sedikit panik. "Joko, turunlah, itu bahaya." Dalam sekejap, hujan turun deras. Petir menyambar laut di kejauhan. Joko akhirnya turun dengan pakaian basah kuyup. Rambut menempel di dahinya. Saat itu, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Laila membukakan pintu belakang dan mempersilakannya masuk. "Kau bisa kedinginan di luar. Tunggulah sampai hujan reda," ucapnya pelan. Joko mengangguk. Ia tidak banyak bicara, hanya berjalan masuk dan berdiri kikuk di dapur, menatap lantai yang basah oleh jejak kakinya sendiri. Laila menyalakan lilin dan meletakkannya di ruang tengah. Cahaya kuning temaram menyelimuti ruangan dengan kehangatan yang semu. Ia memberikan handuk untuk Joko dan menyuruhnya duduk, lalu menyeduh teh yang sudah tidak panas lagi. Tak ada percakapan, hanya detak jam tua dan suara deras hujan yang terus mengguyur. Joko memandang Laila dengan cara yang berbeda malam itu. Ada kelelahan, ada keraguan, tapi juga ada kejujuran yang tidak bisa disembunyikan. Laila duduk tak jauh darinya. Jari-jarinya gemetar pelan saat menyentuh cangkir. Mata mereka bertemu. Tatapan yang selama ini mereka hindari, kini tak bisa dihindari lagi. Mereka tak bicara, karena kata-kata tak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Dan dalam keheningan yang mencekam, dalam cahaya lilin yang bergetar, tangan Joko perlahan menyentuh tangan Laila. Ia tak menolak, ia juga tak menarik diri. Dunia seolah berhenti, dan hanya ada mereka berdua di rumah tua itu. Lalu, seperti halusnya angin yang berubah menjadi badai, bibir mereka akhirnya bertemu. Ciuman itu bukan sekadar luapan nafsu, itu adalah pelepasan. Pelepasan dari sepi, dari rindu, dari luka, dari penyangkalan yang terlalu lama ditekan. Laila merasa seperti tenggelam, tapi kali ini ia tidak melawan. Ia membiarkan dirinya jatuh, tenggelam dalam hangatnya pelukan seseorang yang bukan suaminya. Dan malam itu, hujan tidak hanya membasahi bumi, tapi juga menyapu batas antara benar dan salah. Di luar, petir menyambar lagi. Di dalam, dua hati yang kesepian akhirnya bertemu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Laila merasa hidup. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, segala yang membara terlalu cepat, pasti akan menyisakan abu. Pagi setelah malam hujan itu terasa berbeda. Langit cerah, sinar matahari menembus jendela, dan aroma laut kembali memenuhi rumah. Tapi di dalam dada Laila, badai belum juga reda. Ia duduk sendirian di ruang makan, menatap cangkir kosong di hadapannya. Cangkir yang biasanya berisi teh untuk 2 orang. Tapi kali ini, hanya 1. Joko sudah pergi lebih awal. Tidak ada salam, tidak ada sepatah kata pun. Ia hanya meninggalkan bekas lembab di kursi yang ia duduki malam sebelumnya, dan bayangannya yang terus membekas di kepala Laila. Laila menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang nyaris pecah. Malam itu bukan hayalan. Sentuhan Joko bukan mimpi. Tubuh dan hatinya menjadi saksi bahwa ia telah melewati batas. Ia tahu itu salah. Ia tahu ia telah mengkhianati Kapten Doni, pria yang mempercayainya, yang membangunkan rumah ini dengan cinta dan kerja keras. Tapi mengapa? Mengapa bagian terdalam dirinya tidak merasa menyesal sepenuhnya? Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa bersalah yang menyesakan. Laila mencoba menjaga jarak. Ia tak lagi menyiapkan teh, tak lagi menyambut Joko di pagi hari. Tapi perasaannya bukan lagi sesuatu yang bisa dikunci. Setiap kali mendengar suara langkah kaki Joko di lantai kayu, jantungnya berdetak lebih kencang. Setiap kali mereka tak sengaja berpapasan di koridor sempit, matanya memohon untuk tak menatap terlalu lama, karena sekali saja ia menatap, seluruh benteng yang ia bangun bisa runtuh seketika. Joko pun berubah. Ia menjadi lebih diam.
Tapi diamnya bukan menjauh, melainkan menahan. Ada luka dalam caranya menatap Laila. Luka karena kedekatan yang harus disangkal. Luka karena cinta yang tak boleh tumbuh. Tapi yang namanya perasaan, tak bisa dilarang hanya dengan logika. Suatu sore, saat Laila sedang menyusun kembali buku-buku di ruang tamu, Joko berdiri di ambang pintu. "Bu Laila," katanya pelan, "saya tidak menyesal." Laila tak menjawab, hanya memejamkan mata, menahan air yang nyaris tumpah dari sudutnya. "Saya tahu ini salah, tapi saya tidak menyesal, karena malam itu, saya merasa hidup, dan saya rasa, ibu juga begitu." Pernyataan itu membakar seluruh keberanian Laila. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bergerak, karena di dalam, ia tahu, Joko benar. Beberapa hari kemudian, Laila menerima surat elektronik dari Kapten Doni. Singkat, seperti biasa. Tapi kali ini, kalimat terakhir membuat tangannya gemetar. "Aku pulang lebih cepat. 2 minggu lagi aku tiba di rumah." Waktu seolah berhenti. Laila menutup laptop perlahan. Matanya kosong, pikirannya bergolak. Dalam 2 minggu, suaminya yang sah akan kembali. Rumah ini akan kembali penuh dengan suara langkah berat. Suara tawa rendah yang dulu menenangkan. Tapi apakah hatinya masih sama? Apakah ia bisa memeluk Doni dengan utuh, tanpa menyembunyikan luka yang ia buat sendiri? Atau, apakah rumah ini hanya akan jadi panggung sandiwara, tempat ia memainkan peran sebagai istri yang setia, sambil terus dihantui oleh kenangan malam penuh dosa itu? Dilema itu menggantung di udara, sama pekatnya dengan bau cat baru di dinding. Dan Laila tahu, keputusan harus dibuat, tapi tak ada pilihan yang tak menyakitkan. Hari itu datang lebih cepat dari yang Laila harapkan. Langit biru sempurna, laut tenang seperti kaca, dan rumah tua itu tampak seperti lukisan. Cantik, bersih, sempurna, dan penuh kepalsuan. Laila berdiri di depan cermin panjang di kamar tidurnya, mengenakan gaun yang dulu menjadi favorit Kapten Doni. Gaun biru muda dengan potongan sederhana, kainnya jatuh lembut di pinggang, menyisakan aroma lavender yang ia semprotkan dengan hati-hati. Tapi tak ada semangat di matanya. Yang ada hanya kegelisahan yang tak bisa ia redam, seolah tiap detik mendekatkannya ke ujung jurang. Lalu datanglah suara yang selama ini hanya ada di ujung memori. "Sayang." Satu kata itu membuat Laila membeku. Ia menoleh perlahan ke arah suara itu. Di ambang pintu berdirilah Kapten Doni, lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Kulitnya lebih gelap terbakar matahari, dan rambutnya mulai beruban di sisi pelipis. Tapi matanya, mata itu masih sama. Hangat, tegas, dan penuh kasih. Laila menahan napas saat Doni memeluknya erat. Ia membalas pelukan itu, mencoba tak menangis. Tapi yang ia rasakan hanyalah rasa bersalah mengalir dalam setiap detak jantungnya. Pelukan itu bukan kenyamanan, itu pengingat bahwa ia telah mengkhianatinya. Malam itu, Laila menyiapkan makan malam seperti biasanya. Mereka duduk berdua, berbagi cerita, tertawa kecil tentang pelaut tua yang selalu kehilangan topi saat badai. Doni bercerita dengan penuh semangat. Tangannya sesekali menyentuh tangan Laila. Tapi Laila, meski tersenyum, hatinya mati rasa. Setiap tawa yang keluar dari mulutnya terasa seperti sandiwara. Ia mendengar suara langkah Joko di benaknya. Ia membayangkan malam hujan itu. Ia mencium sisa aroma tubuh Joko di ruang belakang, meski ia tahu tak ada yang tersisa secara fisik. Keesokan harinya, saat Doni berkeliling rumah, ia memuji hasil renovasi. "Bagus sekali, terasa hangat sekarang." Laila hanya mengangguk. Lalu, Doni bertanya, "Siapa yang mengerjakan semua ini?" Pertanyaan sederhana, tapi dunia Laila nyaris runtuh. Ia menelan ludah. "Seorang tukang dari kota. Namanya Joko." "Oh." Doni tersenyum. "Kau mempercayakan rumah ini pada orang yang baru kau kenal." Laila memalingkan wajah, takut jika matanya akan membocorkan semuanya. "Aku tidak punya banyak pilihan." Doni tidak menaruh curiga. Ia kembali bercerita tentang laut, tentang badai,
tentang bintang. Tapi Laila, setiap kata suaminya terasa seperti tamparan. Karena semakin banyak Doni berbicara, semakin Laila sadar bahwa laki-laki ini, yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun, masih mencintainya tanpa syarat. Dan disinilah dilema Laila menjerat dirinya lebih dalam. Haruskah ia mengakui segalanya dan menghancurkan hati suaminya? Ataukah ia harus menyimpan rahasia itu, menjalani hidup dalam dusta, dan membunuh dirinya sendiri sedikit demi sedikit setiap hari? Di kamar malam itu, ketika Doni tertidur pulas di sisinya, Laila terjaga. Ia menatap langit-langit yang gelap, lalu berbisik pelan dalam hati. Kalau waktu bisa kuputar, apakah aku akan tetap memilih jatuh padamu, Joko? Jawaban itu menggema, tapi tetap tanpa suara. Yang ada hanyalah perasaan terjepit di antara dua cinta, satu yang sah dan satu yang salah, tapi terasa paling hidup. Hari-hari berlalu dengan tenang, setidaknya di permukaan. Rumah itu kini hidup kembali. Suara langkah kaki Kapten Doni mengisi lorong-lorong sunyi yang selama ini hanya ditemani dengungan jam tua. Tapi bagi Laila, setiap detik adalah ujian. Senyumnya jadi latihan harian. Sentuhan tangan suaminya, yang dulu memberi rasa aman, kini menjadi pengingat konstan akan dosa yang ia sembunyikan di balik kulitnya. Namun sebagaimana rahasia disimpan, semesta seringkali memiliki cara sendiri untuk menyingkapnya. Hari itu, Doni memutuskan untuk membereskan gudang belakang. "Aku ingin melihat perubahan yang kau buat," katanya dengan senyum lebar. Laila terhenyak. Gudang itu adalah tempat terakhir Joko bekerja, dan di sanalah, secara bodoh, ia menyimpan beberapa jejak keberadaan pria itu. Sebuah kaleng teh yang biasa ia siapkan. Serbet kecil bersulam bunga yang entah kenapa ia tinggalkan di sana. Dan, yang paling fatal, sketsa potret dirinya yang pernah Joko coret di selembar kayu bekas. Laila bergegas lebih dulu ke gudang, berpura-pura membersihkan sebelum Doni tiba. Tangannya gemetar saat ia menyapu lantai. Detak jantungnya seperti gendang perang. Ia menyembunyikan sketsa di balik tumpukan kain pel dan memasukkan serbet ke dalam saku gaunnya. Tapi ia terlalu lambat untuk kaleng teh itu. Doni masuk dan langsung menemukannya di rak kayu. "Ini, teh manis?" tanyanya, heran. "Kau tak pernah menyimpannya di sini sebelumnya?" Laila terpaku sejenak. Otaknya mencari alasan. "Itu, untuk para pekerja. Mereka biasa istirahat di sini." Doni mengangguk pelan, tapi matanya menyipit. Ia tak berkata apa-apa, tapi Laila merasakan sesuatu berubah dalam tatapannya, ketidakyakinan yang tumbuh dari celah kepercayaan. Beberapa hari kemudian, Doni menemukan sesuatu lagi, sehelai tisu di balik rak buku, dengan jejak lipstik merah muda yang tak pernah ia lihat digunakan Laila. "Kau mulai pakai warna ini?" tanyanya sambil tersenyum, tapi nadanya menggantung. Laila kembali berbohong. "Hanya iseng coba. Tak cocok. Jadi aku simpan." Dan itulah saat ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Kebohongan tak pernah berdiri sendiri. Ia datang satu, lalu dua, lalu bertumpuk hingga menyesakkan. Dan kini, Laila telah hidup dalam kebohongan besar yang menunggu waktu untuk meledak. Titik nyaris terbongkarnya semua terjadi pada sore yang tampak biasa. Laila sedang menyapu halaman ketika Joko datang. Ia kembali, tanpa pemberitahuan, dengan alasan ingin memastikan kualitas pekerjaan terakhirnya. Laila membeku saat melihatnya berdiri di depan pagar. Hanya butuh beberapa langkah untuk suaminya muncul dari dalam rumah. "Laila, siapa itu?" Laila langsung berdiri di antara keduanya. Suaranya nyaris putus saat berkata, "Itu, tukang yang dulu kerja di sini." Mata Joko dan Doni akhirnya bertemu. Tatapan pria yang tidak tahu dan pria yang terlalu tahu. Dunia seakan diam. Dan Laila, berdiri di antara mereka seperti batu yang terjepit di tengah ombak. Pertemuan itu berlangsung hanya 3 menit. Tapi dalam 3 menit itu, Laila melihat kilatan kecurigaan di mata Doni. Joko hanya mengangguk singkat dan pergi tanpa banyak bicara. Saat malam tiba, Doni menatap istrinya dalam diam cukup lama. Lalu ia bertanya pelan, tapi tajam,
Kenapa kau terlihat sangat gugup saat tadi bertemu dia? Dan Laila tahu, rahasianya tinggal setipis hela napas. Satu kalimat saja, dan segalanya akan runtuh.